Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Cukup ya tempatnya. Karena ini physical distancing jadi agak enggak cukup. Puji Tuhan. Karena harus, ya mestinya kata Pak Dodi bisa ya. Mestinya hari ini Pak Riza enggak jadi, beliau sampaikan saya, Fed, udahlah lu gantiin aja lah gua. Ya saya yang gantiin Bapak Ibu ya, saya nurut sama beliau. Ya next time lah kalau sudah benar-benar kondusif gitu kan. Nah baik, langsung saja karena kita nggak lama-lama gitu kan. Langsung saja saudara, kalau yang buka catatan, bawa catatan. Siang hari ini saya akan sampaikan pesan firman Tuhan dengan judul barter. Sama-sama katakan barter. Saudara, kalau zaman dulu barter itu apa yuk? Tukar menukar. Dan hari ini saya percaya kita bukan tukar menukar barang, ya manusia dengan manusia. Tapi saya percaya hari ini, saya percaya saudara pulang dari tempat ini, saudara menjadi orang yang mau tukar menukar hati dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya hari ini saya percaya biarlah kita menjadi orang yang mau barter hati dengan Tuhan. Karena saya percaya setiap orang yang bisa menangkap hatinya Tuhan, Bapak Saudara, hidupnya akan penuh dengan kemenangan. Ya walaupun banyak tantangan ya. Saya percaya hari ini semua yang terjadi di luar ekspektasi kita, saya percaya kalau Anda bisa menangkap hatinya Tuhan, Anda akan terus digembalakan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, mari sama-sama kita buka Bilangan 12. Ini yang terus merema dalam hati saya, Bapak Saudara. Karena setiap saya baca firman, ini yang loncat terus. Ya. Dalam pembacaan saya, ini yang loncat terus dalam hati saya, gitu kan. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Anda siap siang hari ini barter hati dengan Tuhan? Anda tukar hati Anda dengan hatinya Tuhan. Bilangan 12 ayat 3. 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. LAI berkata adapun Musa, tapi NKJV bilang begini, now the man Moses. Now, berarti kalau now sekarang Bapak Ibu Saudara. LAI bilang begini, adapun Musa. Ya kan? Tapi KJV bilang now. Saya percaya waktu saya baca ini, now, sekarang, saya percaya berarti dulu, ada dulu. Setuju Bapak Saudara? Kalau berbicara sekarang loh Yub, hatinya Musa lembut. Berarti ada yang dulu, ada peristiwa yang dulu. Kalau kita belajar tentang sejarah kehidupan Musa, siapa Musa? Dia anak angkat Firaun. Dia ditemukan di Sungai Nil. Saudara, dia seorang Ibrani yang diangkat menjadi putra mahkota. Dia punya kedudukan, dia punya power. Ya, Bapak Saudara, pada suatu kali Musa mendapati sukunya, bangsanya, orang keturunannya. Musa tahu akhirnya bahwa dia bukan berasal dari Mesir. Musa tahu akhirnya bahwa dia adalah orang Ibrani. Dan satu kali orang Ibrani itu disiksa oleh orang Mesir. Saudara, akhirnya Musa yang gak tahan ini. Karena dia punya power, dia punya kuasa. Dia marah. Saudara, akhirnya orang Mesir itu dibunuh. Saudara, dibunuh oleh Musa. Ya, dibunuh oleh Musa. Dan setelah bunuh orang Mesir ini, maka timbul ketakutan dalam hati Musa. Timbul satu ketakutan yang luar biasa. Bahwa perbuatan Musa akan sampai kepada Firaun. Membunuh tentara Mesir. Ya Bapak Saudara. Nah di situ Bapak Saudara, di situ, di dalam ketakutannya, Musa lari dari Mesir, Musa lari dari kerajaan. Musa meninggalkan semua kemewahannya, Musa meninggalkan semua fasilitas Mesir yang terbaik pada waktu itu Bapak Saudara. Musa tinggalkan, dia lari padang gurun. Sampai akhirnya Bapak Saudara,
Dia sampai ketemu dengan jodohnya dan mertuanya. Bapak Saudara, dan 40 tahun Tuhan berurusan dengan seorang yang bernama Musa. Tuhan berurusan dengan seorang yang bernama Musa yang dulunya punya kekuasaan, punya power. Kalau marah, habis yuk, marah, matiin gitu kan. Marah, matiin, marah, sikat. Tapi hari itu Tuhan berurusan dengan seorang yang bernama Musa. Saya percaya Musa adalah pilihan Tuhan. Dan saya percaya orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan Anda. Orang yang dipilih Tuhan, saudara dan saya yang dipilih Tuhan, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, Tuhan akan berurusan dengan saudara pribadi lepas pribadi. Yang setuju katakan amin? Karena orang yang dipilih itu nggak dibiarin Bapak Ibu. Orang yang dipilih itu Allah akan berurusan. Kebanggaan Musa, kebesaran Musa, kearoganan Musa, kesombongan Musa, Moses gitu kan. Arrogant of Moses. Allah tundukkan semua di padang gurun. Allah tundukkan di padang gurun. Saya percaya padang gurun itu proses penundukan diri kita di hadapan Tuhan. Padang gurun itu adalah proses perendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, padang gurun. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu kalau Anda belajar Yesus sebelum dipakai untuk melakukan pelayanannya, dibawa roh ke padang gurun. Di sana ditundukkan kedagingannya, di sana ditundukkan kemanusiaannya. Saudara, nah hari ini saya nggak akan khotbah lama, Bapak Saudara. Saya hari ini mau bagikan sesuatu yang foundation, yang dasar. Ini kelas dasar Bapak Saudara. Dan saya berdoa di kelas dasar ini kita semua lulus oleh anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara catat, saudara bawa catatan. Tuhan selalu lihat hati seseorang. Allah tidak pernah berurusan dengan yang lain. Bapak Saudara, kita ini waktu bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Yang Tuhan lihat cuma hati kita tok. Sama-sama bilang Tuhan itu selalu lihat hatiku kok. Iya Bapak Saudara. Tuhan itu pada waktu Anda dan saya berdoa. Walaupun dia sebagai Bapak satu. Dia gak berurusan dengan yang lain. Dia hanya berurusan dengan hati saudara. Dia hanya berurusan dengan batin saudara. Gak ada yang lain. Hati kita tok. Kan bahasa Jawa itu mesti tok gitu. Lega ate tok nggak enak. Hati kita tok. Yang saat dia lihat pada waktu kita datang kepada dia kita nangis. Di padang gurun kita nangis. Di padang gurun kita diproses. Yang dia lihat cuma hati kita tok. Amin. Yang dia lihat hati kita. Hati di mana Bapak Saudara? Di luar atau di dalam? Di dalam. Nah, hari ini saya mau berikan satu yang foundation, yang dasar. Dimana saya dulu sebagai hamba Tuhan, saya nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Modal saya hati saya tok sama Tuhan Bapak Ibu. Dimana hati saya belajar untuk dibarter dengan hatinya Tuhan. Ditukar dengan hatinya Tuhan. Dulu kerja di Jakarta, wis kerja enak-enak, kayak Regina, dapat fasilitas, ya Rek ya. Mobil dapat, apartemen dapat, mau kemana bisa. Tapi waktu Tuhan sudah mulai goncang hati saya. Saya malam itu nggak ngerti. Turu itu loh, moro-moro nangis. Aku iki lapo kok moro-moro nangis itu. Saya nggak tahu ada sesuatu yang di dalam hati saya. Tuhan aku iki lapo sih. Enak, kerjaku sih enak. Tapi ketika Tuhan berurusan dengan hati saya. Kamu mau saya pakai. Dan kakak saya Mbak Ambar bilang, Fed aku beribadah 3 minggu itu aku duduk. Aku waktu merem melihat kamu yang khotbah. Tak melek yang khotbah orang lain. Tak merem kamu yang khotbah. Saudara, Fed berikan dirimu. Berikan dirimu. Kamu akan lihat
Karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya nangis malam itu. Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya nurut. Saya pulang ke Surabaya, Bapak Saudara. Saya pulang ke Surabaya. Nah, di situ Bapak Saudara, di situ Allah mulai berurusan dengan yang namanya yang di dalam ini. Ya, Allah mulai. Bapak Saudara, tahukah Saudara bahwa ketika Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ditempatkan di dalam hidup kita. Amin. Bilang sama-sama, Roh Kudus itu dalam hidupku. Iya. Dan percayalah, roh yang ditempatkannya dalam hidup saudara itu akan terus membersihkan. Sama-sama katakan membersihkan. Anda akan dibersihkan terus. Dibersihkan terus. Dibersihkan terus. Dibersihkan terus. Makanya kemarin saya ajarkan teman-teman youth. Karena beberapa waktu lalu saya itu mimpi gitu kan. Saya mimpi ada banyak anak-anak muda gitu kan. Kegerakan anak-anak muda. Dan saya bagikan kepada mereka bahwa kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Lebih dahsyat lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, tapi percayalah sebelum kita mengalami kegerakan rohani yang di luar. Yang di dalam ini yang harus mengalami kegerakan rohani. Sebelum kegerakan rohani itu menjamah keluargamu, keluarga-keluarga Anda sendiri dulu yang harus mengalami kegerakan rohani. Amin. Bapak Saudara. Jadi kita dulu. Bapak Saudara. Nah, kegerakan rohani itu ada. Kemarin saya ajarkan sama youth. Waktu kita sadar, kita bertobat. Bapak Saudara, saya mau tanya, bertobat itu progresif terus menerus atau satu kali? Yuk, bertobat itu kita perlu terus menerus. Gak ada get-getnya hamba Tuhan. Gak pernah salah enggak? Gak ada Bapak Saudara. Progresif, pertobatan itu kita, makanya Yesus ajarkan kalau kamu berdoa. Bilang begini, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla. Bilang begini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Yesus aja ngajarin gitu, ampuni kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Artinya setiap kali kita datang kepada Tuhan, Bapak Saudara, kita menjadi pribadi yang mempunyai hati yang lembut, mau dibentuk oleh Tuhan melalui proses. Saya percaya Anda dan saya kalau nggak dipresto sama Tuhan akan tetap atos. Ya, Pak Fran itu kemarin Idul Adha masak kekil. Mana Pak Frans? Itu kekil kalau direbus biasa rek. Itu bisa 5 jam, 6 jam. Tapi kalau dipresto yuk muprul ya Pak Parno ya. Bapak Saudara, nah Tuhan itu seringkali izinkan kita masuk pada alat prestonya. Yaitu yang namanya proses, yang namanya padang gurun. Supaya satu, kita lembut, yang di dalam kita lembut. Amin. Karena belum tentu yang di luar shalom, lembut. Sing di dalam ini Tuhan lihat atos terus no. Guduk. Kurang-kurang jam gitu kan. Pak saya udah lapar yuk. Ya toh kekil yang kamu makan kemarin. Sik Pak Gem. Kurang 1 jam setengah mana? Cek suwe nih, cari meresto mek setengah jam. Cari ini sopo kata gitu kan. Ternyata meresto ya juga 3 jaman nih ya. Ayub enak datang sama Regius mateng, aku ngenteni luwe-luwe gitu kan. Keropok tak ambil, tempe tak ambil gitu kan. Sambil menutupi kelaparanku gitu saudara. Nah, Bapak Saudara, seringkali saya percaya hari ini apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Bapak Ibu, padang gurun seperti apapun, saya percaya waktu Anda masuk alat prestonya Tuhan, satu, Dia ingin lembutkan yang di dalam saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Sebab Anda harus tahu ini prinsip penting. Saya mau sharingkan ini prinsip penting. Kejadian pasal pertama. Kalau kemarin Pak Billy ajarin kita itu nyembah Tuhan yang supranatural, bukan Tuhan yang natural. Saudara setuju? Tuhan yang kita sembah Tuhan supranatural? Amin.
Saya mau tanya, artinya kalau supranatural itu dia itu maksudnya nature-nya bagaimana, Yub? Ajaib. Anda harus tahu dia ajaib. Nah, yuk kita belajar apa yang Alkitab katakan. Kejadian yang pertama. Bagaimana dia menunjukkan keajaibannya. Dalam penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa Indonesia berkata roh Allah melayang-layang gitu kan. Kayak vampir aja ya melayang-layang. Tapi bahasa Inggris bilang begini, and the spirit of the Lord moving, sama-sama katakan moving. Bergerak dulu. Anda harus tahu prinsip ini Bapak Saudara. Ketika sesuatu yang belum terjadi, Alkitab mencatat bahwa rohnya bergerak lebih dulu. Baru ayat 3, berfirmanlah Allah. Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab, firman dulu, baru rohnya bergerak. Enggak pernah yuk. Alkitab mencatatkan, bumi pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Masih gelap gulita. Belum terjadi apa-apa, enggak ada kehidupan. Gelap gulita. Alkitab mencatat, roh Allah melayang-layang. Bahasa Indonesia bilang melayang-layang, bahasa Inggris bilang moving, bergerak. Pada waktu roh Allah bergerak, ayat 3. Baru Tuhan ngomong, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Baru terang itu jadi. Makanya saya ajarkan sesuatu yang foundation, yang dasar hari ini Bapak Saudara. Kita menyembah Tuhan yang supranatural. Saudara harus ngerti. Yang supranatural ketika engkau ingin terjadi dalam hidupmu, tidak pernah dimulai dengan sesuatu yang daging. Supranatural yang terjadi dalam hidupmu selalu dimulai dari rohnya bergerak dalam hidupmu dulu. Yang setuju katakan amin. Dan rohnya, bagaimana, mungkin kau bertanya, bagaimana roh Allah bisa bergerak? Gak ada jalan lain. Dia bergerak di hati yang sudah pernah diperistu. Hati yang sudah pernah dilembutkan. Makanya Pak Billy kemarin bilang begini, bagus dia bilang. Makanya kalau Roh Kudus udah ngomong, jangan mbok lawan. Ya, Pak Robinson waktu itu kesaksian di Youth, aku itu sudah Roh Kudus ingatkan, jangan berangkat ke Madura. Itu jebakan. Ada Bu Ame ya. Pak Robinson, namanya kebutuhan ini gitu kan. Anak istri harus dihidupi gitu kan, beli susu dan lain-lain. Dia sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Roh Kudus sudah 3 kali bilang, jangan berangkat. Terus saya sampai jembatan Suramadu tengah-tengah, kamu pulang. Padahal kurang apa? Dia peka gitu. Saya bersyukur buat kalau dia ditempatkan, karena Pak Robin ini dari awal waktu GBI Pakis belum ada, masih PD. Saya datang, orang pertama kali saya datang itu saya tanya kepada dia, bro, aku sebenarnya nggak punya karep gitu, nggak punya kemauan untuk buat PD. Tapi gara-gara pada waktu itu ada anak sini sakit gitu kan, Krisno gitu kan. Akhirnya ngumpul-ngumpul, pingin ngumpul belajar firman. Bro, aku bikin PD gimana? Dia bilang, moving, buka melangkah, jadi pasti Tuhan memberkati. Oh udah jadi Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya bersyukur. Nah firman ini saya dapat tadi di second istilahnya di detik terakhir gitu kan. Waktu saya tadi chat sama Pak Robin gitu, bro aku nggak iso teko yo, aku jaga arek-arek gitu kan. Ya, aku jaga arek-arek ya, biar ame yang WL. Aku doain kamu aja dari jauh sambil jaga arek-arek. Pada waktu aku chat gitu, hai Bapak Saudara, saya punya materi khotbah banyak Bapak Saudara. Tapi ketika sampaikan ini, hati. Maka gitu, Anda yang ingin rindu segala sesuatu yang supranatural, keajaiban Tuhan. Siapa percaya hari ini
kita masih percaya mujizat? Saya percaya Bapak Saudara. Ya, percaya Bapak Saudara, enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin Bapak Saudara. Tuhan itu membiarkan kita. Ya. Enggak mungkin Bapak Saudara. Saya percaya di detik-detik terakhir Allah akan bergerak menolong saudara saya. Setuju katakan amin. Ya Saudara. Nah, baru sampai akhirnya turun Suramadu masih diingetin, kamu pulang. Ngeyel lain, temenan orangnya sudah orang 6 sekitar gitu kan. Diajak ke suatu kayak tempat sepi, akhirnya masuk hutan, ya udah dikarungi celurit gitu kan. Motor diminta, semua diminta gitu Saudara. Saudara. Dan dia ajarin belajar. Saya percaya orang yang taat kepada Roh Kudus, tuntunan. Saya percaya Roh Kudus nuntun alon-alon Bapak Saudara. Seringkali suaranya itu kalau saudara terus taati akan, tapi kalau nggak ditaati ya udah gitu, Anda biarin ya udah gitu kan. Ya Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, balik lagi. Barter. Saya percaya orang yang sudah dilembutkan hatinya. Musa, Alkitab tadi bilang, now and Moses. Orang yang sudah paling lembut hatinya. Dulu Atos. Di padang gurun Allah melembutkan hatinya. Baru Musa bisa dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Baru Musa bisa, rohnya bisa bergerak dalam hidup Musa. Karena yang di dalamnya sudah empuk Bapak Saudara. Bayangin waktu Tuhan mau marah, bangsa Israel mau dimatiin Tuhan. Musa ngerayu Tuhan, janganlah, sakno. Ya kan? Iku kalau Musa biyen wis gak apa-apa sikaten entekno kabeh, sak cendel-cendele gitu Saudara ya. Tapi Musa bilang, Tuhan, jangan dong. Lihatin aku wis Tuhan, lihatin aku wis. Saudara tahu, waktu Musa sudah keluar dari prestonya Tuhan, hatinya lembut. Nah, perkara-perkara yang ajaib dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Saudara, hatinya Tuhan. Saudara ingin tahu hatinya Tuhan? Siapa yang mau tahu hatinya Tuhan? Wah ini loh Saudara. Saya baca ini waktu renungan sama Burut sih kalau pagi-pagi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar. Ya, ini loh hatinya Tuhan Saudara. Hatinya Yesus itu ini. Hati yang penuh belas kasihan. Anda kalau lihat baca seluruh Injil, 4 kitab itu. Dasar pelayanan Yesus cuma satu, belas kasihan toh. Belas kasihan. Karena mereka lelah, terlantar. Seperti domba. Iya. Lelah, terlantar seperti domba. Ini hatinya Yesus, Bapak Saudara. Dan saya percaya ketika Musa sudah mengalami presto, dia mengalami hatinya Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan kepada yang lelah, hati yang penuh belas kasihan kepada yang terlantar. Hati yang penuh belas kasihan kepada domba yang tidak bergembala. Yang ngerti katakan amin. Bapak Saudara, karena pakai masker itu males amin kabar gitu. Gak kerungu Pak, percuma gitu kan. Saudara. Nah, Bapak Saudara, itu hatinya Tuhan. Saya percaya kalau Anda sudah ada lembut, ya Bapak Saudara, Anda akan lihat hati Tuhan itu bisa barter kepada hatimu. Hatimu. Hatinya Tuhan barter. Sehingga ketika engkau tahu hatinya Tuhan sudah barter, Bapak Saudara, Tuhan itu punya banyak. Setuju? Kita waktu datang kepada Tuhan, cuma satu yang dia lihat, hati. Tapi ketika kamu bisa, saudara bisa lihat barter, tukar dengan hatinya Tuhan. Hatimu yang sudah dilembutkan. Hatimu akan penuh dengan belas kasihan. Amin. Dan saya berdoa berapa hari Bapak Saudara. Tuhan ingatkan, Fed, tadek no dream center. Tuhan, ini krisis sisi manusia saya.
Saya diingatkan sama Tuhan di Yeremia, ya. Waktu dia bilang kepada Yeremia, Yeskiel sih, kamu lihat tulang-tulang yang kering, adakah yang terlalu sulit buat aku? Saudara, adakah yang terlalu sulit? Saya percaya, when the Spirit of God moving in you, bergerak dalam hidupmu, karena hatimu sudah dilembutkan, engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Yang setuju katakan amin? Loh ya toh Bapak Saudara, saya gereja ini ada, ini hari ini ada Bro Marvin ini, guru arek-arek gitu. Wede, dulu ya. Vin, waktu gereja masih kecil Vin, kamu sering tidur sini Vin. Ya kan Bapak Saudara. Loh aku ini ngoyo ta, gitu. Aku ngoyo ta Vin. Aku harus pinjem bank untuk bangun gereja. Untuk beli sound system. Untuk beli LED gitu kan. Untuk beli yang lain. Apakah aku ngoyo yuk? Kalau dengan daging saya bisa melet, duit sopo gitu kan. Oh gampang, utang Pak Sarno ae. Wah tambah dilokno kon pendeta gadungan iki gitu kan. Pendeta nyele-nyele gitu kan. Tapi saya percaya, when the Spirit of God moving, bergerak. Saya tahu Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini. Amin. Roh Kudus bergerak dan dia berkata, nah tidak cukup gedung ini saja. Kamu keluar. Ya. Saya diproses terus Bapak Ibu. Kemarin kan sakit ya diproses gitu kan. Aku ingin loro Vin Yohan, mati Vin gitu. Wih, setan tuh bilang mati kamu hari ini. Tak matiin. Tapi Roh Kudus bilang aku menyertai kamu. Gorong mari wayamu gitu. Antrianmu cek gorong gitu. Masih banyak yang harus diselesaikan Bapak Saudara. Ya urip maneh gitu kan. Ditelepon Pak Cahyo, Fet sehat, oh sehat Pak Cahyo gitu kan. Ya walaupun bengi kok awak loro kabeh gitu kan. Tapi bersyukur hari keempat saya enak gitu kan. Ditiliki Pak Dodi wis lungguh-lungguh biasa. Puji Tuhan Bapak Saudara. Masuk proses. Ya, masuk perendahan hati. Pada waktu ditegur Pak Robinson, ya udah, ya bro. Aku lihat kamu bukan Yafet yang sederhana yang dulu gitu kan. Ya wes, aku mau bertobat. Aku mau minta ampun sama Tuhan. Alkitab berkata, seperti yang tak buka suwi gitu. Yang Rasul Paulus ajarkan di Kisah Para Rasul lagi ya. Pada waktu saudara dan saya bertobat, saya percaya the spirit of refreshment, maka Roh Tuhan itu akan menyegarkan saudara. Amin. Dan pada waktu itu menyegarkan, itu loh yang membuat rohanimu itu bergerak. Rohanimu hidup kembali. Pengharapanmu hidup kembali. Kasihmu hidup kembali. Yang setuju katakan amin. Nah di situ. Makanya waktu kita belajar, kita menjadi pribadi yang ketika datang kepada Tuhan, kita bukan menjadi pribadi yang, wah Tuhan, aku orang duit dosa, enggak. Datang Tuhan, sisi mana yang harus aku perbaiki setiap hari. Amin. Sisi mana aku perlu perbaiki. Karena saya percaya Anda dan saya ini seperti permata. Bapak Ibu tahu permata itu diambil bukan dari langsung hilap berlian, enggak. Itu kalau dibersihkan yuk, dikekir, digerendo. Tapi percaya kalau Anda mau melewati setiap proses, Anda dipresto sama Tuhan. Anda berkata, ku bersyukur buat kebaikanmu. Ku bersyukur buat kesetiaanmu. Engkau besar. Engkau besar. Ku bersyukur sebab kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janjimu. Anda mau Tuhan membawa Anda masuk dalam tanah perjanjian? Amin.
Lewati setiap prosesnya Tuhan, prestonya Tuhan, jangan lari. Jangan lari. Makanya saya kapan hari dengar khotbahnya pendeta Big Man Sirait, sudah meninggal, beliau bilang begini, siapa bilang bergereja itu enak? Bergereja itu enggak enak. Pasti dibenturin satu dengan yang lain. Tapi kalau kamu bertahan di situ, kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau kamu lari, enggak pernah jadi. Roti itu bantat yuk. Bantat itu api apa elek? Elek. Tapi Anda bilang, selesaikan Tuhan. Anda bertahan. Wes pegatan naik cerai. Tapi Anda bertahan. Anda memegang firman Tuhan. Masih orang lain bilang, wes nang bisa. Tapi Anda berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Maka Anda akan lihat the Spirit of the Lord moving on you, akan bergerak. Dan dia akan membuka terobosan perkara yang ilahi turun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Asli wis tah, Tuhan ingin berurusan dengan yang di dalam ini toh. Untuk mengubah keadaan saudara itu seperti sulapan yuk. Ya kan, seperti Bu Esti membalikkan apem gitu kan. Deng ya. Selesai. Loh ya toh, saya mengalami masalah yang sulit dulu, nangis-nangis Bu Esti doa jengking-jengking Bu Esti doa puasa we. Ala lek mari ku mek kelutik ngono tok Saudara. Amin. Ya, ngono lek wis ditolong bergedel maneh gitu kan. Wah, akhirnya mlebu presto maneh iya ya. Tapi untung gitu loh, untung Daud itu gampang kembali. Makanya percaya Regina tadi malam khotbah bagus. Kalau Anda tahu di posisi yang salah, cepat kembali ke Tuhan. Cepat toh minta ampun kembali. Seperti anak yang terhilang, kembali. Maka Anda akan didandani oleh kemuliaan yang Bapa punya. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ayub ya. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang murah hati. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu nyata di hidupku. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang mengenyangkanku. Kau Bapa yang mengenyangkanku dengan kebaikan-Mu. Dengar, dengan kebaikan hatinya penuh belas kasihan terhadap saudara siang hari ini. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar, Engkau besar, besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu, masuk dalam janji-Mu. Katakan ku bersyukur, buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur. Walaupun saudara siang hari ini engkau masuk dalam alat prestonya Tuhan, padang gurunnya Tuhan. Mungkin kau menjerit, Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Bertahan di situ. Jangan pergi, kata Tuhan. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku. Angkat wajahmu,
Dan katakan ku bersyukur. Hati Tuhan penuh belas kasihan siang hari ini. Oh haleluya, kau yang letih lesu, beban berat, lelah, datang kepada Yesus. Bersyukur aja kau tuntunku lewati lembah. Singer naikkan pujian ini dengan lembut. Ref. Adakah ya saudara siang hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan abot Tuhan. Rasanya sesek. Kau setiap malam berteriak, Tuhan tolong. Mungkin presto itu, alat presto itu adalah keluargamu. Mungkin alat presto Tuhan hari ini, keuanganmu. Mungkin alat presto, ingat alat presto bukan untuk menghancurkan, tapi mengempukkan. Dan Tuhan berkata jangan lari. Roh Kudus sampaikan siang hari ini, aku berurusan dengan banyak pribadi siang ini. Bukan 1, 2, 3 pribadi. Aku berurusan dengan banyak pribadi. Dan hari ini saya percaya dia juga berurusan dengan saya. Tidak ada yang terkecuali. Dia berurusan dengan Ibu Gembala Burut. Dia berurusan dengan semua berurusan. Jangan lari. Jangan lari dari alat prestonya Tuhan. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Katakan selesaikan Tuhan. Selesaikan. Selesaikan. Ampuni aku yang keras. Ampuni aku yang sombong Tuhan. Ampuni, yes. Yes. Terus berurusan dengan Tuhan terus. Katakan sama Tuhan, terima kasih. Aku adalah permata yang sedang Engkau bentuk, Engkau proses, Engkau singkirkan yang kotor dalam hidupku. Untuk suatu tujuan supaya aku menjadi batu permata yang indah. Yes. Ya, waktu hati kita berbalik kepada hatinya Tuhan. Waktu hati kita berbalik kepada hatinya Tuhan, saya percaya. Waktu hati kita barter dengan hatinya Tuhan, Anda akan melihat Spirit of the Lord moving on you. Kamu gak akan ngoyo, kata Tuhan. Kamu gak akan ngoyo. Supaya genap seperti yang firman Tuhan katakan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Tapi Rohku yang bekerja atas hidupmu. Tapi Rohku yang akan memulihkan keluargamu. Tapi Rohku yang akan memulihkan anak-anakmu. Tapi Rohku yang akan memulihkan keuanganmu. Tapi Rohku yang akan memulihkan. Bukan kuat dan gagahmu,
bukan hebatmu, kata Tuhan. Aku cuma perlu hatimu nak siang hari ini. Maukah Anda yang hari ini Tuhan berurusan dengan hati Anda, Anda bisa maju. Anda bisa maju, gak apa-apa agak jaga jarak, gak apa-apa. Anda maju sama Tuhan. Tunjukkan kerendahan hati saudara, gak usah jaim, gak usah jaim. Anda boleh maju, yang di atas juga boleh maju, gak usah jaim. Gak usah malu. Jangan jaim, jangan malu. Anda bisa maju. Anda bisa maju, saya percaya. Banyak siang hari ini hati yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Katakan kau ambil alih, tukar hatiku dengan hatimu Tuhan. Seluruh hidupku di altarmu menyembah. Katakan ku buka hatiku, buka hatimu. Yes, supaya bisa barter hatimu dengan hatinya Tuhan, dan Roh Kudus bergerak dalam hidupmu. Oh haleluya. Seluruh hidupku di altarmu. Oh yeah. Buka hati, mari. Kau yang siang hari ini mau membuka hatimu, angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Kau yang mau barter hatimu dengan Tuhan, angkat tinggi-tinggi tanganmu. Oh, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hatiku, oh, rawat kami Roh Kudus. Spirit of the refreshment, Roh Allah yang menyegarkan siang ini, Roh Allah yang memberikan kelegaan. Hidup di altarmu, menyembah. Kami percaya bukan sampai hanya di gedung ini saja Engkau berurusan, tapi keluar dari gedung ini Engkau terus berurusan dengan kami Roh Kudus, sampai benar-benar hati kami Engkau lembutkan, dan kami percaya kami akan melihat Roh-Mu bergerak, Roh-Mu bergerak, Roh-Mu membuka jalan, Roh-Mu membuka jalan, Roh-Mu membuka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih siang ini Roh Kudus. Kau baharui hati kami, batin kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang mau terus untuk melembutkan hati di hadapan Tuhan, dan melalui setiap proses dengan ucapan syukur, sehingga kita lihat Roh Kudus bergerak dalam hidup kita, membuat hal-hal yang baru, terobosan yang baru. Bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ku bersyukur buat silakan Pak Jaya. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu, Engkau besar.
bersyukur sebab kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kesetiaan-Mu, Engkau besar, Engkau besar. Janji-Mu dan bawaku masuk dalam janji-Mu dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena selalu menyertai kami dalam kasih karunia-Mu dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami, kesempatan yang baru, kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan, dengan waktu-waktu ini untuk lebih belajar untuk mendekat padamu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena begitu baik bagi kami. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapnya wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.